Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaki, Departemen Teknik Metalurgi Material Angkat 2023 dengan NPM 2306-29935. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas awal praktikum karakteristik material. Oke. Yang pertama ada Atomic Absorption Spectrometry atau AAS. AAS ini merupakan teknik analisis kuantitatif yang mengukur konsentrasi unsur kimia dengan memanfaatkan penyerapan cahaya oleh atom-atom bebas dalam fase gas. Metode ini sangat efektif untuk menentukan konsentrasi logam dalam berbagai jenis sampel. Dan seperti kepada gambar di samping ini. AS ini memiliki kemampuan untuk mengukur lebih dari 70 elemen berbeda, baik dalam sampel berbentuk partal maupun padatan. Nah, AS dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada Flame AS, Graphite Furnace AS, dan Hydrate Generation AS. Dimana jika Flame AS itu adalah alat penyemprot api dalam alat penyemprot api, larutan sampel dinebulasi atau disemprotkan oleh campuran gas oksigen dan bahan bakar dan dibawa ke dalam nyala api di mana atomisasi terjadi. Nah, untuk graphite sendiri, atomisasi terjadi dalam tabung granit terbuka dalam proses AS tungku grafit. Bahan dikabutkan saat suhu tabung naik, radiasi memasuki tabung, dan salah satu ujungnya akan mengalir analit. Nah, untuk hybrid. Nah, ini merupakan data result dari AS sendiri yang berbentuk sebuah grafik. Oke. Selanjutnya ada UV vis atau Ultraviolet Visible Spectrometry, di mana UV vis ini digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu senyawa menyerap cahaya, baik dalam bentuk larutan maupun padatan. Teknik ini mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh sampel, yang berkaitan dengan transisi elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi eksitasi pertama. Dengan kata lain, spektrum UV vis memberikan informasi tentang kemampuan suatu senyawa untuk menyerap energi cahaya dan mengalami eksitasi elektron. Nah, terdapat pada gambar di sebelah kanan saya merupakan contoh dari UV vis itu. Nah, ini merupakan data result dari UV vis yang berbentuk grafik. Selanjutnya ada FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectrometry, di mana FTIR sendiri adalah metode radiasi IR ditransmisikan melalui sampel dan spektroskopi inframerah. Sampel menyerap sebagian energi inframerah dan sebagian lagi ditransfer dilewatkan. Spektrometri akan memberikan sidik jari molekul pada sampel dengan menampilkan penyerapan dan transmisi molekul. Tidak ada dua konfigurasi molekul yang unik menghasilkan inframerah yang sama seperti halnya sidik jari. Nah, FTIR sendiri biasanya digunakan dalam sintesis organik, ilmu polimer, teknik petrokimia, sektor farmasi, dan analisis makanan. Selain itu, karena spektrometri FTIR disambungkan dengan kromatografi, spektrometer ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi mekanisme reaksi kimia dan mendeteksi senyawa yang tidak stabil. Nah, ini merupakan data result dari FTIR itu sendiri, yang berbentuk sebuah grafik. Nah, yang terakhir ada Stimulation Thermal Analysis atau STA. STA sendiri adalah teknik yang menggabungkan dua metode, yaitu analisis termografi atau TGA untuk mengukur perubahan massa dan differential scanning calorimetry atau DSC untuk mengukur aliran panas secara bersamaan pada suatu sampel. Dengan menggabungkan kedua pengukuran ini, STA memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perubahan termal yang terjadi pada suatu material saat dipanaskan atau didinginkan. Alat yang digunakan untuk melakukan analisis ini juga sering disebut sebagai analisator thermal simulation atau STA. Nah, termatografi analisis TGA atau analisis termatografi adalah metode analisis termal di mana perubahan sifat-sifat dan kimia bahan diukur sebagai fungsi dari peningkatan suhu dengan laju pemanasan konstan atau sebagai fungsi untuk waktu suhu konstan dan kehilangan massa konstan. Ini merupakan data result dari TGA itu sendiri. Selanjutnya ada DSC atau Differential Scanning Calorimetry, di mana DSC sendiri adalah teknik eksperimental analitik langsung yang mengukur flux panas atau dari spesimen sampel serta perubahan entalpi sebagai fungsi suatu suhu atau waktu. Ini merupakan data result dari DSC. Oke, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih.